Eh, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu untuk acara perkuliahan yang ketiga, yaitu tentang clearing dan Woolmont. Sebelum perkuliahan berlanjut, saya ingatkan, tolong presensi. Karena presensi akan ditutup by sistem. Paham ya? Oke. Sebenarnya saya tuh sangat rindu sekali dengan kalian, ya. Namun ya apa daya, karena keadaan yang tidak memungkinkan. Untuk praktikum sementara ini belum dilaksanakan, pengumumannya menyusul. Oke, kita mulai dengan PowerPoint kita. Clearing dan Woolmont. Nah, kita Woolmont saja kalau tidak bening, kita tidak bisa melihat sesuatu. Jadi antara clearing dan Woolmont itu satu kesatuan. Mungkin sedikit background atau latar belakang, kenapa topik ini muncul. Dulu puluhan tahun silam ada seorang expert dari Belanda memberikan materi di biologi ini. Dia membuat preparat lumut minium itu. Lumut kan banyak di negara tropis. Dan itu sangat mudah kita dapatkan. Bahasa sederhananya gini, kenapa cuma untuk melihat lumut saja mendatangkan expert yang dari Belanda gitu. Lumutnya di situ, lumut kan kecil ya, bisa bayangkan ya, paling tingginya itu 1 cm sampai 1,5 ya. Keistimewaannya adalah kita bisa melihat tanaman lumut itu secara jelas. Pada saat lihat ini, tanaman lumut secara utuh begitu. Bagian badan dalamnya juga kelihatan. Kemudian itu lumut, saya betul-betul sangat terkesan sekali. Dan praktikum kita masuk di akhir dry season, agak susah. Tapi akan saya coba, nanti kita akan membuat Woolmont lumut. Nah, kalau saya berbicara lumut, kalian membayangkan suatu individu yang utuh. Namun sesungguhnya tidak harus utuh. Bagian dari tanaman, misalkan kalian ingin melihat sebenarnya permukaan daun nilam itu seperti apa. Nah, itu bisa dibuat Woolmont, kan enggak? Daun nilam, daun yang apa ya kalau bahasa ininya, daun dilem ya, saya ingat. Biasanya nilam atau dilem itu digunakan untuk memberi taste wangi, kok taste ya, bau wangi
pada itu loh, nyamping atau sinjang atau jarit begitu ya. Tuh. Nanti kita bisa, kan nggak, ayo siapa yang ini bingung sama daun ini nilam atau dilem itu, daunnya cukup besar. Kalau itu utuh ditaruh di atas slide gelas atau objek gelas kebesaran, karena itu daun nilamnya dipotong. Jadi hulnya ini tidak harus utuh, tapi utuhnya di sini artinya ya bisa parsial. Jadi tidak letterlek seperti itu ya. Oke. Nah, ini salah satu dari hasil Woolmon. Kalau ini hasil Woolmon dari genus Amorphophallus, ini genus Amorphophallus. Kalau ini dari chickpea. Kalau melihat bentuknya seperti ini adalah trichum. Ada physical trichum, ada glandular trichum. Jadi wool utuh, mon melekat. Jadi ya memang spesimennya dilekatkan di atas slide glass, kemudian di cover dengan cover slip. Ya, contohnya di sini tadi sudah disinggung. Yang kecil-kecil, tapi kalau utuh itu harus dipotong. Ya. Prinsip pengamatan menggunakan mikroskop, karena cahayanya dari bawah, maka barangnya harus bening, transparan, clear. Kemudian kalian bertanya, Bu, kalau cahayanya dari atas ya cukup untuk mengamati yang atas-atas saja. Contohnya, apa ya? Di mikroskop, di lab FKM saya nggak punya binokuler yang ini. Cahayanya itu kita atur dari atas begini. Cahayanya itu tersampaikan ke atas spesimen itu menggunakan fiber optik. Nah, karena kita ingin mengamati organ itu secara utuhnya dari atas, dari adaksial sampai bagian abaksial begitu ya. Kemudian dalam ketebalan tertentu, artinya kalau kita buat garis, kan ada garis begini ya, sumbu X, sumbu E, kemudian yang kesananya adalah sumbu Z, tuh ya. Jadi sesuatu yang 3 dimensi. Jadi di sini hole-nya itu sesuatu yang tampak 3 dimensi. Jadi harus transparan. Nah, secara alamiah hal-hal yang membuat tidak transparan itu karena bagian-bagian dari tanaman itu mempunyai indeks refraktif yang berbeda-beda. Gitu. Bahasa sederhananya adalah kebeningan dalam tanda petik, karena tidak bening. Indeks refraktif yang berbeda-beda. Kemudian dalamnya organ atau jaringan itu juga punya warna-warna alamiah. Dengan mikroskop tertentu, contohnya klorofil itu warnanya merah. Kalau kalian lihat hijau ya. Dengan menggunakan mikroskop fluoresen secara alamiah warnanya merah. Kemudian ya, bagian dari jaringan tanaman itu juga menyerap cahaya yang berbeda. Nah, kalau itu semua dihilangkan, maka kita akan melihat dengan sesungguhnya apa yang tampak dari 3 dimensi suatu jaringan atau organ.
Ini contohnya. Ini tidak dibeningkan, ini dibeningkan, emang bening, transparan. Iki nodul, dibeningkan kelihatan ini ya. Ini dalamnya ada sesuatu ke sini. Tidak hanya kalau ini tidak ada struktur di dalamnya, maka akan kelihatan. Plusnya ini kan nggak kelihatan ya, walaupun sudah transparan. Nih, ternyata clearing, penjernihan atau pembeningan itu ya memang untuk ya cocok, sesuai untuk mikroskop cahaya, untuk mikroskop konfokal, untuk mikroskop fluoresen. Di jurusan kita, mikroskop nomor 1 dan 2 ini ada. Yang ini loh, maksud saya yang pertama dan yang ini loh, fluoresen. Konfokal kita nggak punya, jadi kalau para peserta ingin menggunakan mikroskop konfokal, silakan pergi ke LSIH. Ya, mikroskopnya cukup mahal. Ya, dan sangat spesial karena kita bisa mengiris imajiner, seolah-olah kita megang pisau, kita iris-iris jaringan itu dan akan kelihatan hasil irisannya. Itu mikroskop konfokal dan dia punya beberapa sistem untuk mengenali sesungguhnya bagian-bagian tanaman itu berwarna apa. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Nah, seperti biasanya, agar titik fisiologisnya atau poinnya itu tidak berubah, maka jaringan atau organ itu harus difiksasi, dikunci, dikunci. Menguncinya ya menggunakan suatu campuran larutan. Yang terkenal adalah FAA, formalin acetic acid. Formalin acetic acid alkohol ya. Jadi ada formalinnya, ada asam asetatnya, ada alkohol. Nah, komposisinya bisa dilihat. Yang jelas komposisi alkoholnya lebih banyak. Nah, setelah difiksasi dibeningkan. Setelah dibeningkan, nah ini tergantung mau langsung diamati atau diwarnai atau diperlakukan reaksi imunologi. Nanti saya akan tunjukkan jurnalnya. Nah, tentu saja kalau kita para peserta mesti membayangkan pegang sepotong daun ukuran 1x1. Daun tersebut dibeningkan. Daun tersebut misalkan para peserta tertarik untuk melihat model guard cell-nya. Atau para peserta ingin setelah dapat model, para peserta ingin melihat apakah kalau di-stress dengan NaCl itu guard cell-nya, guard cell atau sel penjaganya itu posisinya membuka atau posisinya menutup. Itu bisa kita lihat dengan menggunakan metode clearing dan daunnya utuh. Tidak usah kalian ngeprint. Ngeprintnya itu menggunakan nail polish transparan kutek bening itu loh. Tidak usah itu, bisa pakai ini. Ya. Tentunya untuk merekatkannya itu
itu yang paling umum menggunakan gliserin. Namun bisa juga menggunakan ini perkat atau agen mounting itu Heuer. Bisa juga kalian menggunakan entelan atau menggunakan Canada Balsam. Kalau entelan langsung beli ke supplier. Canada Balsam beli ke supplier. Tapi kalau kalian menggunakan Heuer, kalian harus membuat sendiri. Nah, perlu diperhatikan bahwa kalau entelan, kemudian Canada Balsam itu larut silol. Karena itu jaringan kalian nanti harus lewat silol. Maksudnya prosesnya setelah bening harus masuk silol. Tapi sebelum masuk silol, masuk alkohol dulu ke silol, baru di-mounting, direkat dengan itu. Tapi kalau bukan ini, bukan silol, bukan Canada Balsam atau entelan, kalian tidak usah masuk silol. Cukup dari agen pembening itu langsung masuk, katakanlah tadi gliserin atau Heuer. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Ini nanti belakangan saja saya tunjukkan kenapa warnanya jadi cantik. Hal yang bening dan tampak cantik seperti ini. Nanti dulu. Oke, clearing teknik. Kadang-kadang ya, perlu difiksasi dulu. Kadang-kadang nggak usah difiksasi, langsung di-clear saja. Oh ya, saya punya juga pengalaman saat itu. Ada adik kelas, tapi sebenarnya bukan adik kelas. Adik kelas dalam tanda petik, karena yang jadi adik kelas itu adalah dosen saya. Cuma karena rezeki saya saja, saya masuk S2 duluan, baru beliaunya masuk ke jurusan yang sama dengan saya. Sehingga statusnya adalah adik dalam tanda petik. Walaupun statusnya adik, saya tetap menghormatinya, menempatkannya sebagai senior, jadi tidak semena-mena, gak ilok. Dan kebetulan yang saya rasani ini sebulan atau 6 minggu yang lalu saya pass away. Tapi itu bukan poinnya. Nah, si ibu ini melakukan pengamatan daun talas. Dia merendam daun talasnya itu menggunakan NaOH. Terus saya nunut saat itu penelitian saya yang memang terkait fisiologi tentang water lily. Saya nunut water lily saya. Nunut itu misalnya dia punya larutan, kemudian saya clear menggunakan vial yang lain. Kemudian saya amati, cantik ya trichomnya. Trichomnya kayak endok disusun-susun gini. Wapi, saya tertariknya di situ, ternyata kinclong begitu ya. Dan itu menggunakan alkali, dalam hal ini NaOH atau KOH, dan lama rendamnya tergantung dari spesies. Kemudian kalau itu masih belum bening, nah bisa diputihkan, di bleaching.
Kemudian kalau pingin berwarna bisa diwarnai. Secara alamiah beberapa struktur itu berwarna. Ya cukup lama dulu kakak-kakak kelas kalian mengamati ini kristal kalsium oksalat pada genus Armomphophallus. Jadi ada yang warnanya kristalnya agak kehitaman, coklat tua, bening, coklat muda, jadi macam-macam warnanya. Dan warna itu adalah warna alamiah tanpa diberi warna. Ya. Kemudian kalau kita membahas masalah clearing ini memang agak sedikit beda antara material yang kering dan basah. Kalau materialnya kering itu gampang atau lebih cepat dijernihkan. Nah, dalam teorinya, pembeningan itu digolongkan dalam dua kelompok. Kelompok 1 atau kategori 1. Di situ dengan melarutkan ini apa-apa yang ada di dalam sitosol. Yang kedua, ini tidak dilarutkan. Tapi organel-organel itu dibuat ini seragam indeks refraksinya, atau dalam bahasa yang mudah itu dibuat sama beningnya. Jadi antara mitokondria, antara kloroplas, kemudian antara retikulum endoplasma buat bening gitu ya. Oke. Nah, tadi dan nanti juga saya tunjukkan di jurnalnya bahwa bisa langsung dimasukkan NaOH sebagai agen pembening. Lah, bisa juga dimasukkan fiksatif, contohnya FAA atau alkohol 70%, bisa. Tapi bisa juga menggunakan ini fiksatif lainnya, macam-macam bahan fiksatif itu. Kalau tadi saya kenalkan formalin, asam asaitat glasial, kemudian alkohol. Nanti juga kalian akan berkenalan komponennya, kadang-kadang ditambahkan juga kloroform. Nah sekarang kalau fiksatifnya itu menggunakan formaldehid. Nah formaldehid ini agak jahil gitu loh. Jahilnya itu ini, dia itu ini ndak ngereken alkali gitu ya. Artinya harusnya putih nggak putih, dihalang-halangi, jahilnya begitu. Kemudian jahilnya lagi, dia bereaksi dengan jaringan di situ, terutama bagian dari jaringan yang mengandung fenol, dia akan membentuk polimer gelap. Padahal kan maunya kita membeningkan. Nah, kalau ada gelap-gelapnya berarti gelapnya harus dibuat terang. Nah, yang paling possible untuk membuat terang adalah strong bleaching. Nah, tadi kan, waduh, kalau menyebabkan yang jahil-jahil itu kan sebenarnya harus dihindari ya. Ya, nanti kalau dijahili, kalau dijahili kan ya ini ya, umpama jalan gitu, dijahili sama teman, tahu-tahu di langkah
depannya dipasangi batu, jatuhlah kita. Ya, sebaiknya kita menghindari yang jahil-jahil tersebut. Nah, ini adalah fiksatif yang disarankan. Namanya saran, boleh dituruti, boleh tidak. Ya. Nih, etanol saja. Atau pakai larutan Carnoy. Carnoy ini bisa terdiri dari 3 komponen, 1, 2, 3. Yang ini hanya 1, 2, nah itu Carnoy. Ya, ini adalah fiksatif yang tidak jahil. Step dari clearing bisa difiksasi. Itu sebagai pra-perlakuan karena namanya pra di sini membantu untuk menjernihkan. Kemudian ini beri alkali. Nah, konsentrasinya ini tergantung ya. Yang biasa saya gunakan antara 2 sampai 5%. Kemudian bisa diikuti bleaching, ya. Setelah di bleaching, ini saja boleh. Kemudian tambahin lagi bleaching boleh. Setelah itu jaringannya tadi kan dibeningkan, kemudian diisi dengan sesuatu yang bening-bening, yang mempunyai indeks refraksi tinggi. Contohnya ini adalah gliserol, silin, metil salisilat, klorhidrat, fisikol itu TM, trademark. Kita nggak bisa bikin sendiri, sudah saya cari-cari disengit sama yang bikin. Oke. Namun ya kadang-kadang alkali itu ya, makanya tadi setelah alkali tadi ada tambahan bleaching karena untuk jagane apes seperti ini. Waduh, namanya apes ya. Nih karena dia apa ya, ini kalau di dalam itu ada oksidasi fenol menghasilkan quinon, kemudian ada reaksi antara fenol dan iki, atau kadang-kadang ada reaksi kopling fenolamin. Ini pekerjaan atau aktivitas ini menghasilkan senyawa yang gelap. Jadi alkalinnya soro untuk menyingkirkan ini ya, gelapnya itu dihilangkan dengan ini alkohol, kemudian dicuci air hangat, etanol hangat lagi. Yang pertama tadi konsentrasinya rendah, yang berikutnya tinggi. Ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu tadi. Namun ada juga prosedur yang lain yang lebih halus. Ya. Nih, difiksasi. Nanti mudah-mudahan Bu Iin akan memberikan materi tentang macam-macam fiksatif yang sifatnya koagulan dan non-koagulan. Kemudian tadi yang mengganggu penjernihan itu diekstraksi, kemudian ya diinfiltrasi dengan senyawa yang indeks refraksinya tinggi. Ini contoh lain dari senyawa yang indeks refraksinya tinggi. Air bisa, tapi indeks refraksinya rendah.
Yang tinggi di sini adalah klorarhidrat 1,6. Cuma sayang, klorarhidrat ini tidak mudah diperoleh. Kenapa tidak mudah diperoleh? Karena klorarhidrat itu sering disalahgunakan. Disalahgunakan untuk apa? Untuk bahan membuat bom. Jadi kalau saya membeli itu harus mendeklar bahwa bahan tersebut betul-betul digunakan untuk praktikum. Oke. Kemudian ini contoh lainnya karena etanol tadi sebagai pretreatment. Kemudian diperlakukan dengan alkali. Nah, di sini setelah alkali kemudian di bleaching. Bleachingnya bisa menggunakan hidrogen peroksida atau sodium chloride. Kemudian ini karena mau disimpan agak lama, dibuat tidak banyak mengandung air, didehidrasi dengan alkohol bertingkat. Tapi sebelum dimounting dengan bahan, katakanlah Canada balsam, jadi lihat-lihat bahan mountingnya. Kalau Canada balsam diampirkan dulu melewati silol. Nah, kalau mountingnya bukan entelan atau Canada balsam, misalkan menggunakan gliserin, tidak perlu didehidrasi, langsung masukkan gliserin saja. Karena apa? Kalau ini misalkan ya, kalian ini tetesi air, tutup, diamati 2 minggu lagi, spesimen kalian akan kering. Karena itu untuk menjaga tidak kering yang digunakan adalah gliserin. Nah, gliserin pun juga lama-lama bisa apa ya, kering gitu. Artinya dia makin pekat, mengganggu strukturnya. Karena itu harus disil, dilapis dengan kutek transparan nail polish. Oke. Ya. Nah, yang ini jadi kadang-kadang tidak transparannya karena ada gangguan CA oksalat. Tapi kalau CA oksalatnya memang diinginkan ya nggak usah dipusingkan begitu ya. Tapi kalau memang mengganggu, kalian tidak mau, bisa dihilangkan dengan HCl. Ya, ini. Nah, ini adalah pengalaman saya. Tidak usah difixatif, langsung ada dicemplungkan ke sini. Setelah 2 atau 3 hari akan celing seperti kaca. Nah, larutan yang membuat bening itu campuran asam laktat, fenol, dan klorarhidrat, atau campuran tadi klorarhidrat, asam laktat, ditambah kloroform, ditambah etanol. Nah, perhatikan, tukang bening-beningnya adalah KUH, tapi kadang-kadang dilakukan pretreatment. Pretreatmentnya itu ya bisa larutan karnoid tadi, bisa alkohol 70. Ini kemudian di bleaching, jaga nih kalau belum bening.
bleaching yang terkenal adalah bleaching yang namanya Stockwell. Jadi ini kita buat dulu. Adapun isinya Stockwell itu kalium bikromat, asam asetat glasial, asam kromat, gitu ya. Ini harus disiapkan dulu. Kemudian perhatikan, kalau tadi tukang bleachingnya masih belum celing, tambahkan klorar hidrat. Ini adalah opsional. Karena nantinya akan diamati 1 bulan lagi, maka mountingnya itu menggunakan Kanada balsam. Kanada balsam ini larut silin. Jadi sebelum dimonting Kanada balsam, jaringan tersebut harus lewat silin. Tapi dari sini, dari klorar hidrat ini tidak bisa langsung silin. Harus lewat alkohol dulu. Namun ternyata para peserta itu ingin ini, mewarnai. Nah, pewarnanya ini ternyata larut alkohol 50%, jadi lewatkan situ dulu. Ya, baru kemudian di sini tutup. Kemudian ini kalau memang fokus untuk melihat fluem, clear dulu. Fluemnya diwarnai dengan Chlorasol Black. Tentunya nanti akan dilakukan perlakuan berikutnya tergantung agen mountingnya. Tadi agen mountingnya bisa Kanada balsam, bisa ini entelan, bisa larutan Hoyer, bisa gliserol itu. Terus di sini saya tambahi, karena targetnya tapis yang ada di daun, maka daunnya itu diletakkan dalam posisi abaksial, diwalik pelek. Kenapa diwalik? Normalnya daun yang bagian atas itu adalah silem, bagian adaksial itu silem, abaksial fluem, karena targetnya fluem ya diwalik plek begitu. Dan paham. Karena itu kenapa sih kalau ngambil ini sudah ngambil SPT, karena tahu lokasi fluem dan silem pada daun itu seperti apa. Oke, untuk melihat pengayaan lebih lanjut, saya tunjukkan yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian dahulu yang menghasilkan skripsi yang menggunakan sarana Woolmont. Baik. Kita pindah ya, pindah ke jendela lainnya. Ini, wah yang default kan ya, wah baiklah. Kita lihat ini ya. Oke. Di buku dasar mikroteknik, itu ada di bab 3, langsung saja kita lihat ini. Tahun 2009, coba kita lihat agak di zooming sedikit, geser sedikit, nggak ketok, ya. Fiksasi. Tadi yang kita kenalkan karton ini ternyata fiksasi ada yang namanya Farmer, ya.
Ini geser lagi dikit, kegedean ya, iso kok. Terdiri etanol dan asam asetat glasial. Kemudian dari sana pengalaman dia setelah dicoba-coba itu, dari farmer menuju ini, menuju etanol. Ini dia menggunakan umbi porang, 24 jam. Lalu dia pindahkan ke larutan clearingnya, itu NaOH 10%. Nah kebetulan porang itu larutannya viskos, ada kental-kentalnya gitu, makanya NaOH-nya dinaikkan. Tentunya ini si Mbak Evitnya ini nyobanya berkali-kali, berapa lama, dan dari berbagai percobaan pendahuluannya didapatkan angka 10%. Ya. Kemudian setelah itu dicuci dan didehidrasi dengan alkohol bertingkat, lamanya sekian, ini enggak lama-lama, maksimal 15 menit. Kemudian, nah, ini iya, kebetulan dia menghasilkan yang bagus, dimasukkan etanol silin, dan terakhir mountingnya kebetulan dia pakai Heuer. Kemudian ada lagi ini Mbak Handayani. Ini pun juga menggunakan, bedanya dengan Mbak Evit, spesimennya daun petiol umbi. Kok nggak sama Bu? Iya, memang harus dicoba dulu. Untuk fixnya itu tujuannya kalau kalian nanti mengambil itu TKPT, teknik penunjang skripsi ya, TKPS ya. Tuh. Kalau ini NaOH-nya 5%, perlu suhu hangat, lamanya 24 jam. Lalu ditambahi pelarut komersial 1 jam. Kemudian airnya dikurangi, ditarik, didehidrasi 10 menit. Kemudian dimasukkan etanol dan ini istimewanya untuk jaringan yang sangat viskos. Kemudian dimontingnya menggunakan Heuer karena jaringnya viskos, lentrek-lentrek gitu ya. Jadi kalian kalau memang tertarik berkeliling-keliling, dicoba dulu. Dari peneliti-peneliti sebelumnya yang berhasil menjernihkan jaringannya. Seperti ini, Mbak Fatmawati ini menggunakan NaOH-nya juga 5%, temperaturnya maksimal 39 24 jam, kemudian dimasukkan larutan pemutih, kemudian dicuci dan dehidrasi ya, sampai dehidrasinya menggunakan alkohol absolut, mountingnya gliserin tidak Heuer. Ini untuk daun dan petiol. Untuk umbi di sini agak sedikit berbeda. Ya. Dia dehidrasinya melewati ini alkohol 30. Dari sini dia tidak perlu masuk ke alkohol absolut, ini langsung dimonting dengan gliserin. Jadi ingat ya, untuk mendapatkan metode terbaik, kalian kalau tertarik menggunakan metode clearing, kalian harus mencobanya. Contohnya ini, mengclearing daun dan petiol itu berbeda kalau mengclearing umbi ini pada spesies yang namanya Amorphophallus campanulatus liar.
atau Amorphophallus campanulatus var hortensis. Bukan hortensis ya, silvertris kalau yang liar itu. Kalau yang ini adalah hortensis Mbak Rohmiati ini ya, menggunakan NaOH 5%, dimasukkan oven karena untuk menjaga suhu 37 semalaman. Kemudian ini larutan komersialnya 80%, ini beda-beda ya. Ada yang 50, ada yang 80, itu untuk masing-masing spesies itu berbeda. Ya. Ada yang dehidrasinya sampai absolut, ada yang tidak sampai absolut. Ini mountingnya gliserin, ini pun juga mountingnya gliserin. Ini daun beda dengan petiolnya. Nah ini. Jadi masing-masing organ itu untuk menjernihkannya kadang ya berbeda NaOH-nya, kadang berbeda ikutannya, yaitu pemutih komersial. Tuh. Kemudian jadi di sini Mbak Rohmiati ini punya perbedaan cara clearing daun, petiol, dan umbi. Beda lagi sama yang dilakukan oleh Mbak Aulia. Tuh, di sini pemutihnya 50%, NaOH-nya sekian, kemudian dehidrasinya langsung saja alkohol 30, 10 menit. Mountingnya Hoyer. Kalau peneliti sebelumnya mountingnya menggunakan gliserin. Kalau ini cukup 30, ini dehidrasinya untuk petiol 30-50. Nah, lain lagi dengan umbi seperti ini. Ya, pemutihnya 50, ini 50, ini juga 50. Ya. Ini irisan umbinya fiksasi dulu. Waduh. Yang lainnya nggak difiksasi. Nggak usah etanol, langsung NaOH. Tapi di sini untuk mendapatkan apakah dia langsung atau enggak, itu dilakukan penelitian pendahuluan. Ya. Kemudian lamanya ada yang 20 menit, ada yang 10 menit, itu juga dari penelitian pendahuluan. Ya. Nah ini untuk tabung tapis Lextan tadi sudah ya. Direndam daun kedelai, direndam NaOH pekat 10%. Oh, tadi sebelumnya 5% ya, ini 10% gitu ya. Kemudian dijernihkan klorar hidrat, diwarnai klorar sorblate, dimounting pada sisi abaksial. Yang tadi, nah sekalian aja di sini ya. Untuk yang terbaru, untuk menjernihkannya, larutannya namanya ini. BB 4,5. Yang nah ini punyanya Rusin ini. Yang dipublish tahun 199, nggak ada yang lebih baru dari ini. Yang lebih baru dari berbagai jurnal. Jadi namanya itu, ini yang para peserta harus tahu. BB 4,5 iki. Larutan BB 4,5. Larutan 4,5-nya itu loh caranya membuat seperti ini. Terdiri dari asam laktat, klorar hidrat, fenol,
minyak cengkeh dan silin. Ini by weight, artinya ditimbang. Kemudian bagaimana cara membuat BB 4,5-nya? 4,5-nya itu 9 berat. Ini 9 ya. Misalnya 9 gram, bensil benzoatnya itu 1 gram. Oke. Sekarang kita lihat yang lain. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Jadi tukang bening-bening itu, kalau zaman dulu, tapi bisa dipakai sampai sekarang, bening-bening itu diperoleh dari NaOH. Kalau kurang bening, tambahi lagi pemutih. Tapi apakah seperti itu? Tergantung. Kita lihat publikasi Ceris tahun 2014. Tadi kelihatan ya di sini ya. Tadi kan sudah. Ini kalau nggak dibeningno, ini dibeningno. Ini nggak dibeningno, ini dibeningno. Treated. Treatnya di sini dibeningkan. Kemudian, kalau ditambahi untuk melihat selulus, ini ya, EF, ini EF. Nodulnya itu diwarnai dengan kalkofluoride dan stio. Ini kalau nggak dibeningno nggak pati ketok. Setelah dibeningno jadi ketok. Lainnya, oke, share aja sama saya. Oke. Setelah dibeningkan, ini kemudian tadi diberi kalkofluor ya, tampak coklat. Kemudian yang ini yang, sebentar nih ya. Kasih kalkofluor, coklat. Kemudian ditambah Alexa, ini Alexa Fluor 595. Kelihatan hifanya karena kebetulan daun ini jagungnya itu ini dalam bentuk 3 dimensi terinfeksi oleh suatu jamur. Kalau jamur ada hifanya dan hifanya bisa dilihat dengan pewarnaan lain. Kemudian di sini ini ada hifanya pakai Alexa Fluor. Ini 3 dimensi melihatnya menggunakan konfokal. Kemudian kalau yang C ini itu pakai marker untuk melihat protein aktin. Nah, markernya namanya ini emtalin citrin labeling. Kemudian kalau D sampai F ini pewarnaannya menggunakan tadi kalkofluor dan stio 13. Stionya ini memberi warna biru, kalkofluornya memberi warna coklat. Oke. Sekarang ini sengkok. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa di sana ada fiksatif. Fiksatifnya terdiri dari glutaraldehid, paraformaldehid, sabun. Sabun lab namanya Triton X10. Triton ini ada macam-macam. Kebetulan dia pakai X10. Barang-barang ini dicampur dalam PBS. PBS itu singkatan dari fosfat buffer salin, ya. Setelah difiksasi, dia dibeningkan dengan KUH 10%.
Lah kok cepet men. Nah, KUA 10% dan ini waduh, seimbu titik rek. Ya, 10 menit ae. Wis kadung cerita ya. Oke, kasih contoh satu saja ya. Oke, dibandingkan dengan KUH, kemudian ini diperlakukan dengan kalkel fluor. Tuh, iki ke setelah itu iki kalkel untuk melihat hifanya. Ya. Iku secara bersamaan karena di samping untuk mencoklatkan bagian tepi tadi juga ditambahkan iki untuk melihat hifanya, maka ditambahkan Alexa Fluor gitu ya. Setelah itu dicuci dengan buffernya, kemudian setelah itu ditambahkan agen penjernih supaya tampak celing, supaya tampak seperti ini dan ini celing gitu ya. Ini ditambahkan urea, gliserol, pakai sabun, nah gitu. Baru diamati dan diamatinya menggunakan mikroskop konfokal. Kalau ini buffernya adalah PBS, kalau yang ini buffernya adalah PIPIS gitu ya. Kemudian fiksatifnya iki overnight menggunakan paraformaldehyde gitu. Cucinya pakai buffer, terus setelah disimpan di fiksatif tadi, di mana fiksatifnya pelarutnya adalah buffer, kadang-kadang fiksatif pelarutnya air, tapi kadang-kadang pelarutnya adalah buffer. Dibeningkannya ini tidak melewati NaOH, langsung pembeningannya menggunakan urea, gliserol, triton, terus diumbah pakai buffer, lalu diamati. Lainnya lagi, ini penelitian tahun 2016 ya. Ini pembeningnya namanya Tome. Sudah gak pati ketoi. Langsung using simple transparency method. Tome itu singkatan dari Transparent Plant Organ Method for Imaging ya. Nih pakai Tome. Nah di sini clearing agentnya itu kalau tadi ada urea ya. Kalau ini pakai TDE, tiodietanol. Sekarang langsung saja kita lihat hasilnya. Oh, saya nak sing iki. Kalau ini pengamatan jaringan yang dibeningkan, lalu diikuti dengan pengamatan menggunakan mikroskop konfokal program 3 dimensi, programnya Morphograph X. Maka yang dibeningkan tadi kelihatan berbagai warnanya, guard cell, mesofil, ini ya sudah dibeningkan, dilihat di bawah konfokal pakai program tertentu, maka bisa dilihat dalamnya. Ini ada nucleic acid pada guard cell, mesofil cell, dan iki epidermis cell ikut diwarnai dengan warna-warna ini ya. Opo iki warnane iki? Adalah blue, pink, dan iki yellow.
Ya, kita balik lagi. Balik ke PowerPoint-nya. Loh, PowerPoint kok karena kata delok lu ngonang ndi iki PowerPoint. Cew. Sirek, lu PowerPoint ku. Enggak masuk. Nah, iki ya. Lihat jurnal, lihat PDF. Kayak gini. Oke, yang ini pewarnaan sama saja tadi. Iki lek daun klorofil dihilangno karena dia ini kan garing, ditelesi lagi. Bandingnya pakai NaOH, diwarnai pakai basic fuchsin, diubah, digaringno lagi pakai alkohol bertingkat. Kemudian ini hijaunya terlalu hijau dikurangi iki. Kemudian digaringnya sebenarnya di sebelum sini harusnya dimasukkan ke pelarut yang melarutkan silin ya. Ini sing cuwilik-cuwilik ini bisa pakai ini untuk clearingnya. Kemudian tadi kan saya tunjukkan tidak menggunakan mikroskop konfokal, tapi ini untuk mikroskop cahaya. Pewarnanya menggunakan trypan blue untuk melihat haustorium atau melihat germ tube. Tuh pakai trypan blue. Jadi di sini jaringan penjernihnya sama pewarnanya jadikan satu. Komposisinya adalah kloroform, etanol, asam laktat, klorhidrat, dan trypan blue. Ini milih-milihnya harus benar. Hasilnya nanti celing seperti kaca, akan kelihatan germ tube-nya, kelihatan hifanya. Ya. Kalau itu belum terlalu bening, beningkan di larutan klorhidrat. Ini pekat ya. 2,5 gram per mili. Nah, ini kalau sudah terlanjur difiksasi dengan FAA. Nah, dan ini adalah perlakuan, ini saya ambil dari suatu jurnal. Ini perlakuan sebelum masuk NaOH. Dan dari berbagai percobaan dia, setelah NaOH ditambahi klorhidrat pada temperatur hangat. Kemudian baru diwarnai, dan di sini warnanya menggunakan safranin. Nanti tolong ya, kalau lihat safranin, kadang-kadang safranin itu ada O-nya dan enggak O gitu ya. Terus dehidrat alkohol series, lalu dimonting, dan montingnya itu larut silin. Dan ini penjernihan menggunakan metode rusin. Fiksatifnya bisa FAA atau di sini PFA. Di sini ada paraformaldehyde-nya. Kemudian dari fiksatif langsung masuk ke larutan BB 4,5 ini ke alkohol, diwarnai ya dalam etanol, kemudian diwarnai basic fuchsin gitu ya, pada temperatur 60 waktunya ini. Bu, apakah harus seperti itu? Enggak, kalian harus nyoba dulu. Coba metode yang maksudnya ini, apakah 10 jam, 2 jam, apakah 60, apakah 50. Kalau ini nggak bisa ditawar. BB 4,5-nya nggak bisa ditawar, tapi kalau ini bisa ditawar, ya seperti itu. Kalian nyoba pada penelitian pendahuluannya.
Dan di sini dia menyarankan pakai air deionized. Kita bisa buat ini. Didehidrasi dan terakhir dimonting dengan Canada Balsam. Ini ya, tapi masuk silin dulu. Ini yang tadi sudah ya, larutan BB 4,5, ini 4,5-nya, BB-nya ini. Dah, cukup lama. Terima kasih sudah stay with me untuk mendengarkan. Ini ya. Kita balik ke sini. Sampai di ujung perjalanan tadi saya minta bonus sedikit. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa presensinya. Sampai jumpa.